Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klanis Putri Rinjani dengan NIM 2508658. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi administrasi pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan di semester 1. Sebagai mahasiswa yang mendalami bidang administrasi pendidikan, saya memiliki ketertarikan khusus pada bagaimana perencanaan strategis disusun, terutama ketika kita berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah Indonesia. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Tahapan Perencanaan Strategis Menggunakan Analisis SWOT dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. Judul ini saya pilih karena analisis SWOT merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam dunia manajemen pendidikan untuk merumuskan strategi yang tepat. Dengan analisis SWOT, kita bisa melihat kondisi internal sekolah baik dari segi kekuatan maupun segi kelemahannya, serta kondisi eksternal seperti peluang dan ancaman secara lebih menyeluruh. Mengapa ini penting? Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tanpa perencanaan strategis yang matang, sekolah bisa kehilangan arah, tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, bahkan gagal menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, memahami tahapan perencanaan strategis berbasis SWOT akan membantu kita sebagai calon administrator pendidikan untuk mampu menyusun rencana yang realistis, terukur, dan juga berkelanjutan. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini yaitu diantaranya untuk menjelaskan konsep dasar perencanaan strategis dalam pendidikan secara sistematis dan komunikatif. Yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi di sekolah. Yang ketiga, untuk memberikan contoh nyata penerapan Renstra berbasis SWOT di sekolah Indonesia. Dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu untuk mengajak kita semua supaya berpikir kritis, analitis terhadap isu-isu perencanaan pendidikan di era digital. Saya berharap melalui presentasi ini kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat bagaimana tahapan perencanaan strategis dapat diaplikasikan dalam konteks nyata, sehingga pendidikan benar-benar menjadi sarana untuk membangun generasi yang unggul dan siap bersaing di masa depan. Perencanaan strategis merupakan upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa depan yang dapat memengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi. Perencanaan strategis pada hakikatnya merupakan sebuah proses untuk melahirkan tujuan ideal, tujuan yang dapat dilaksanakan, dan untuk kebijakan. Perencanaan strategis dimulai dari mencari informasi, menganalisis, menyeleksi, sampai dengan membentuk program untuk jangka panjang yang sumber-sumbernya belum jelas. Bicara soal pendidikan, rencana strategis atau yang lebih kita kenal sebagai Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral untuk periode 5 tahun yang harus disusun dan secara substansi berpedoman pada RPJMN. Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, dokumen Renstra juga harus dilengkapi dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk memastikan agar muatan-muatan yang ada dalam Renstra menjadi lebih jelas, maksud dan batasan operasionalnya. Dalam dunia pendidikan, analisis pada perencanaan strategis ini harus menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri atas aktivitas evaluasi untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pendidikan atau program pendidikan. Dengan demikian, sekolah dapat menentukan kebijakan dan program yang nantinya akan dilaksanakan. Gimana sih cara menganalisis SWOT-nya dan apa aja tahapannya? Yuk kita bahas. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan strategi atau cara yang tepat. Perencanaan strategi yang tepat dapat digunakan sekolah untuk merencanakan program agar sekolah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas mutunya. Dengan demikian, sekolah dapat menentukan kebijakan dan program yang nantinya akan dilaksanakan. Untuk tulisnya, berikut adalah proses dalam merumuskan perencanaan strategis menurut David pada tahun 2006. Tahap pertama. Tahap ini disebut dengan tahap input dan terdiri dari dua alat analisis, yaitu yang pertama analisis lingkungan strategis dan yang kedua analisis internal. Yang pertama ini analisis lingkungan strategis menggunakan matriks EFE atau External Factor Evaluation sebagai alat untuk mengaudit lingkungan eksternal. Yang kedua analisis internal. Analisis ini menggunakan matriks IFE atau Internal Factor Evaluation sebagai alat untuk mengaudit lingkungan internalnya. Kemudian ada tahap kedua. Tahap ini merupakan tahap pencocokan dari beberapa faktor eksternal dan internal yang ada dengan beberapa strategi alternatif yang ditawarkan pada setiap matriks. Berikut ini adalah matriks yang digunakan. 1. Matriks Strengths, Weakness, Opportunities, Threat atau SWOT, yaitu alat analisis untuk mendapatkan beberapa strategi alternatif dengan menggunakan kekuatan dan kelemahan untuk memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada.
Matriks yang kedua yaitu Matriks Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE, yaitu alat analisis yang menggunakan kekuatan administrasi, keunggulan bersaing, stabilitas lingkungan, dan kekuatan untuk menentukan strategi alternatif yang dapat dipilih. Kemudian ada Matriks Boston Consulting Group atau BCG, yakni alat analisis yang digunakan untuk membantu memiliki multidivisi yang akan menentukan kecepatan perkembangan mutu sehingga dapat dihasilkan dan dijalankan suatu strategi yang alternatif. Kemudian yang keempat ada Matriks Internal External atau IE, yaitu alat analisis yang hampir serupa dengan matriks BCG, tapi daya ukur alat matriks ini berdasarkan total nilai IFI dan IFI yang didapat dari tiap-tiap divisi. Kemudian yang terakhir ada Matriks Grand Strategy, yaitu alat analisis untuk merumuskan strategi berdasarkan perkembangan yang ada saat ini dengan posisi bersaing yang dimiliki sekolah. Yang terakhir ada tahap ketiga, yaitu merupakan tahap keputusan diambil berdasarkan pada tahap pertama dan kedua. Tahap ini menggunakan matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, yaitu alat analisis yang membandingkan beberapa strategi alternatif yang didapat pada tahap pencocokan, sehingga dapat diperoleh daftar prioritas dari alternatif-alternatif tersebut. Menurut Hunger dan L. Whelan pada tahun 2012, perencanaan strategis mempunyai elemen dasar yang tergambarkan pada gambar berikut ini. Artinya bahwa pengamatan lingkungan pada tahap ini terdiri atas dua bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang kedua, perumusan strategis adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan. Yang ketiga, implementasi strategi adalah proses mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Program adalah kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program yang disusun tentunya memerlukan biaya yang dinyatakan secara rinci oleh manajemen. Yang ketiga yaitu prosedur adalah suatu sistem yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas maupun pekerjaan tersebut diselesaikan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian, merupakan kegiatan untuk memonitor kinerja yang sesungguhnya dengan berpatokan pada kinerja yang diinginkan, sehingga terlihat bagian apa yang perlu diperbaiki. Nah, gimana guys? Apakah sudah ada sedikit gambaran atau masih bingung nih? Kalau masih bingung, mari kita simak contoh penerapannya. Contoh nyata bagaimana sebuah sekolah di Indonesia menyusun rencana strategis atau Renstra dengan menggunakan analisis SWOT. Kasus ini diambil dari penelitian di SDN Duri Kosambi 1 Jakarta Barat yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana sekolah ini melakukan analisis SWOT-nya. Dari sisi kekuatan, sekolah ini memiliki guru berpengalaman, dukungan komite sekolah yang aktif, serta budaya kerjasama yang baik. Namun juga ada kelemahannya atau weakness seperti fasilitas belajar yang terbatas, perpustakaan yang belum digital, dan sebagian guru yang belum mahir dalam ilmu teknologi. Di sisi lain terdapat peluangnya, misalnya adanya program pemerintah Merdeka Belajar, dukungan CSR atau CSR dari perusahaan sekitar, serta tren digitalisasi pendidikan. Dan tentu saja ada ancamannya seperti persaingan dengan sekolah swasta yang lebih modern, ketimpangan akses internet di rumah siswa, serta perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, dari analisis ini, sekolah kemudian merumuskan strategi Renstra. Yang pertama, strategi SO, memanfaatkan kompetensi guru dan dukungan komite untuk mengintegrasikan program literasi digital sesuai kebijakan Merdeka Belajar. Strategi WO, melatih guru dalam penggunaan aplikasi pembelajaran online dan mengembangkan perpustakaan digital dengan bantuan CSR. Strategi ST, mengoptimalkan budaya kerja sama sekolah untuk menghadapi persaingan dengan sekolah swasta, serta membuat kebijakan penggunaan internet yang sehat. Yang terakhir ada strategi WT, yaitu menyusun prioritas anggaran untuk pengadaan perangkat secara bertahap dan mengadakan program literasi digital bagi siswa serta orang tua. Implementasi Renstra ini dirancang untuk jangka waktu 5 tahun. Pada tahun pertama dan kedua fokus pada pelatihan guru, pengadaan perangkat tambahan, dan integrasi perpustakaan digital. Pada tahun ketiga dan keempat, sekolah mulai mengimplementasikan kelas digital dan memperkuat kurikulum berbasis proyek. Tahun kelima, dilakukan evaluasi menyeluruh, publikasi hasil, dan perencanaan siklus berikutnya. Kasus ini menunjukkan bahwa analisis SWOT bukan hanya sekadar teori, tetapi benar-benar bisa dipakai untuk merancang strategi pendidikan yang realistis dan berkelanjutan. Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, sekolah mampu menyusun program yang tepat sasaran. Begitu teman-teman.
Wah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai ke penghujung segmen terakhir di mana ada kesimpulan. Setelah kita membahas bersama mengenai tahapan perencanaan strategis menggunakan analisis SWOT, ada satu hal penting yang bisa kita tarik kesimpulannya. Perencanaan pendidikan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah proses yang menentukan arah masa depan sekolah. Dengan analisis SWOT, sekolah mampu melihat dirinya secara jujur, apa kekuatannya, apa kelemahannya, peluang apa yang bisa dimanfaatkan, dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Dari pemetaan ini, lahirlah strategi yang lebih realistis, terukur, dan berkelanjutan. Kasus nyata di SDN Duri Kosambi 1 Jakarta Barat membuktikan bahwa analisis SWOT bukan hanya teori di atas kertas. Sekolah tersebut berhasil menyusun renstra 5 tahun yang konkret, mulai dari pelatihan guru, pengadaan perangkat, hingga penguatan kurikulum berbasis digital. Hasilnya, mutu pendidikan meningkat dan sekolah lebih siap menghadapi tantangan era digital. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah sekolah kita sudah memiliki perencanaan strategis yang mampu menjawab tantangan zaman? Jika belum, maka analisis SWOT bisa menjadi langkah awal yang sederhana namun sangat kuat untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga salah-salah yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Demikianlah presentasi saya mengenai tahapan perencanaan strategis menggunakan analisis SWOT dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih telah menonton dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.